Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Relinda Adipati. Saya dari kelas A5 Keperawatan semester 2 dengan NIM 2214 201147. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian literasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Enci Aprilia Widya Mande, SH, SS, MH. Latar belakang. Pancasila merupakan landasan ideologis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa. Artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum, tetapi mempunyai sifat mengikat. Artinya, setiap manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupannya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka pengamalan atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum, tetapi mempunyai sifat mengikat. Definisi dan konsep Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa, pemikiran yang berorientasi pada tindakan, dan diorganisir menjadi sistem yang teratur. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumi ilmu. Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. Kelahiran Pancasila ada kaitannya dengan berkecamuknya Perang Dunia Kedua pada pertengahan 40-an saat itu. Belanda yang sudah sekian tahun bercokol di Indonesia dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh Jepang. Pasca diusirnya Belanda, Jepang membuat berbagai kebijakan yang salah satu tujuan adalah supaya mereka dapat memenangkan perang melawan sekutu. Perjuangan yang dilakukan Jepang akhirnya berujung pada kekalahan. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah konkret dari janji tersebut, dibentuklah Dokuritsu Junpei Kosakai atau dikenal Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu juga menjadi sarana menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Secara luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi tersebut yakni terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta nilai keadilan sebagaimana termuat dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar perkembangan ilmu. Seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang timbul oleh perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas
dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Yang berikutnya latar belakang lahirnya masa reformasi. Salah satu penyebab terbesar mengapa terjadi reformasi adalah terjadinya krisis ekonomi di tahun 1997. Nilai rupiah secara bertahap anjlok dan mencapai puncak paling parah di Juli 1998, yaitu menyentuh angka tukar rupiah dolar rupiah 16.650. Tidak hanya karena nilai rupiah, krisis ekonomi ini juga terjadi karena utang negara terlalu menumpuk. Ditambah lagi dengan pemerintahan yang otoriter, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintahan di era Orde Baru sangat otoriter, yang membuat demokrasi di dalam kehidupan bermasyarakat hilang. Amandemen 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen UUD 1945 sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat ditutaskan dalam perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ditulis UUD 1945. Perubahan 4 kali UUD 1945 itu dapat diperinci sebagai berikut. Perubahan pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal 7. Perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal 8. Perubahan ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal 9. Perubahan keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. 10 jadi jumlah total pasal UUD 1945 hasil perubahan pertama sampai keempat itu adalah 75 pasal 11. Namun demikian jumlah nomor pasalnya tetap sama, yaitu 37, tidak termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Yang terakhir, perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen UUD 1945, implementasi sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Buat adik-adik lulusan SMA SMK yang masih bingung mau kuliah di mana, yuk join bareng kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.